Selamat malam teman-teman. Sekarang saya akan membahas secara ringkas materi tentang ketimpangan sosial, khususnya ketimpangan sosial yang terjadi di daerah tempat tinggal saya. Tetapi sebelumnya saya akan membahas materi ketimpangan sosial secara umum. Yang pertama tentang teori ketimpangan sosial. Teori ketimpangan sosial yang pertama yaitu ada kolonialisme. Menurut Horizon, mereka menanamkan sebagian keuntungannya ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal cepat, kemudian digunakan untuk menyerbu negara yang lemah dan dijadikan sebagai kolonialnya. Maksud kolonialisme di sini adalah untuk mengeksploitasi rakyat dan sumber daya satu bangsa demi keuntungan negara kapitalis. Yang berikut teori sistem dunia. Teori ini dikemukakan oleh Emanuel Wallerstein. Dia menganalisa bagaimana industrialisasi menghasilkan 3 kelompok bangsa, yaitu negara inti atau negara yang lebih dulu melakukan industrialisasi dan mendominasi negara yang lemah. Kemudian negara semi-periferi atau negara yang bergantung pada perdagangan negara inti. Dan yang terakhir, negara periferi atau negara pinggiran. Globalisasi kapitalisme di sini berkembang dengan cepat dan diterima oleh negara-negara di sekelilingnya. Yang berikut, teori ketergantungan atau dependensi. Menganggap bahwa keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan atau yang berbentuk perusahaan-perusahaan multinasional dan bersekutu dengan elit lokal di dunia. Dunia ketiga yang menggunakan kelebihan mereka yang istimewa untuk mempertahankan kedudukan mereka. Yang berikut bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama, ketimpangan desa dan kota. Kemudian, kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia. Berikutnya, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi yang diperlihatkan dengan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antar golongan-golongan dalam masyarakat. Yang berikut, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta dengan ciri sebagian besar kepemilikan aset Indonesia terkonsentrasi pada skala besar. Yang berikut, ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagai sektor, misalnya properti, mendapatkan tempat yang istimewa. Berikut, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan ciri konsentrasi ekonomi terpusat pada wilayah perkotaan, terutama pada ibu kota, sehingga daerahnya hanya mendapatkan konsentrasi ekonomi yang sangat kecil. Yang berikut, faktor penyebab ketimpangan sosial. Faktor struktural. Ini berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal, formal, maupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya. Yang berikut, faktor kultural. Faktor kultural atau budaya dapat kita ibaratkan sebagai tenaga listrik atau energi penggerak kehidupan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan sifat atau karakter masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya. Apakah ia malas atau rajin, ulet atau mudah menyerah, jujur atau menghalalkan berbagai cara, suka berkompetisi atau menerima apa adanya, dan seterusnya. Adapun akibat dari ketimpangan sosial, yang pertama kriminalitas, melemahnya jiwa wirausaha, monopoli, kemiskinan, kemerosotan moral, dan pencemaran lingkungan alam. Baik, itu materi singkat yang telah saya bahas. Setelah video ini, saya akan melampirkan foto-foto yang menunjukkan ketimpangan sosial yang terjadi di daerah tempat tinggal saya. Sekian dan terima kasih.